Orang-orang bisnis mungkin memulainya dari nol, kalau saya mungkin dari minus ya. Awalnya hobi, lama-lama kok ada cuannya gitu, ya sudah lanjut sampai sekarang. Berarti kejenuhan yang bermanfaat ya. Bukan, seret. Nah, jadi kalau pegiat bisnis kuliner itu mungkin kalau di bulan Ramadan itu omsetnya bisa 5 kali lipat ya dibanding 5 kali lipat ya. dibanding kadang juga ada yang sesuai permintaan, jadi saya itu bisa pembeli itu bisa custom ya. Uang muter itu memang nyata ya kalau Uang di muter itu dunia memang bisnis itu. nyata, betul, ndak ada makanya namanya uang panas ya kadang. Biasanya orang kalau mau jualan itu kan bingung toh Pak Rizal, nanti ada yang beli apa enggak gitu, biasanya kan seperti itu. Nah itu saya rasa enggak usah seperti itu, karena ketika kita jualan sudah pasti laku, sudah pasti ada yang beli. Saya rasa yang paling penting dari seorang pebisnis itu adalah marketing jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Piensa Podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam Win 1 Tulungagung. Pada episode kali ini di bulan suci Ramadan bersama saya Rizal Furqon Ramadan, dan kita pada episode kali ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga sekaligus pegiat bisnis kuliner. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nova Christian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Christian. Kebetulan saya adalah owner dari Mama Jo Kitchen yang saat ini menggeluti bidang kuliner, khususnya catering khusus maupun catering harian. Oke, berarti bisnisnya catering ya Bu Nova? Ya, betul. Bagaimana Bu Nova hari ini? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak Rizal, tadi malam sahur pukul 3. Sama kalau gitu. Jangan-jangan kalau sama ini enggak jadi. Oke Bu Nova, kita ngobrol-ngobrol tipis ya mengenai bagaimana mulai perjalanan Bu Nova ini merintis bisnis kuliner ini, bisnis catering ini, sembari Bu Nova ini juga menjadi seorang akademisi. Karena yang saya tahu, Bu Nova ini dari basic keilmuannya juga bukan orang ekonomi. Nah, bisa diceritakan dulu gimana sejarah awal Bu Nova merintis bisnis jajanan ini, makanan ini? Sebenarnya saya bukannya banting setir ya Pak Rizal, tapi malah bisnis kuliner ini yang lebih dulu saya geluti dibanding dunia akademisi. Jadi dulu itu ceritanya sekitar tahun 2015 itu waktu saya fokus mengerjakan tesis. Kan kalau mengerjakan tesis itu kan jenuh ya Pak Rizal. Iya, enggak apa-apa. Itu akhirnya saya alihkan Curhatin kejenuhan saya ya. curhatin. Saya alihkan kejenuhan saya itu pada dunia cooking and baking. Jadi saya itu memang dari dulu cinta memasak dan cinta membuat kue. Itu jadi awalnya dari situ. Jadi kalau orang-orang bisnis mungkin memulainya dari nol, kalau saya mungkin dari minus ya, karena masih mahasiswa. Jadi saat itu memang saya benar-benar merintis sekali ya, dari yang sama sekali belum punya cetakan, belum punya loyang, belum punya alat-alatnya sama sekali. Itu benar-benar saya mengumpulkannya dari minus ya, enggak dari nol lagi tapi dari minus gitu. Jadi awalnya seperti itu karena kecintaan saya pada dunia kuliner ya. Itu kemudian dan saya jenuh saat itu mengerjakan tesis, saya alihkan untuk kegiatan ini gitu. Akhirnya kok kebablasan gitu. Awalnya hobi, lama-lama kok ada cuannya gitu, ya sudah lanjut sampai sekarang. Berarti kejenuhan yang bermanfaat ya? Iya, kejenuhan yang bermanfaat. Jadi sedikit curhat lagi nih, dulu saya waktu tesis itu memang alhamdulillahnya dapat pembimbing yang lumayan menguji mental saya Pak Rizal. Gitu. Nah, karena menguji mental saya kalau ini ndak saya lampiaskan ke hal yang positif, saya bisa stres ini menyelesaikan tesis gitu. Akhirnya ya situ
dari situ saya lampiaskan untuk membuat kue ya. Awalnya itu kue saya dulu, belum ke catering. Awalnya kue dulu, kemudian merambah ke catering gitu. Nah, kue itu kan jenisnya banyak ya, Bu Nova. Ada kue tradisional, apalagi era saat ini kue itu banyak yang modern bentuknya itu. Nah, ketika awal Bu Nova dulu merintis, jenis kuenya itu yang bagaimana? Karena saya dulu masih muda ya Pak Rizal, jadi masih sangat penasaran dengan berbagai jenis kue-kue gitu. Semuanya saya coba, mulai kue tradisional, kue yang modern, mau kue yang dikukus atau di oven, semuanya saya coba gitu. Jadi sampai akhirnya saya berani menerima pesanan itu karena saya merasa sepertinya saya mampu gitu. Gitu Pak Rizal. Nah, pada saat buat kue ya, kan variannya ada banyak. Itu apakah Bu Nova langsung memasarkan, dijual, atau masih mungkin karena mahasiswa ya, dibagikan ke teman-temannya untuk tester ya istilahnya, atau ke siapa, familinya, atau gimana? Jadi awalnya itu saya ya enggak berniat untuk jualan, awalnya hanya untuk kesenangan saya tadi itu loh Ya, gitu. karena Jadi awalnya pelampiasan ya. pelampiasan tadi mengerjakan tesis, saya sering membuat kue, kemudian saya unggah di media sosial saya. Lah kok teman-teman ternyata banyak yang tanya, kamu mau enggak bikinkan saya ini? Weh, Kamu bisa enggak bikinkan saya ini gitu. Pokoknya bisa ataupun enggak bisa, saya selalu jawab bisa gitu. Nah akhirnya dari situ lambat laun kok ternyata banyak yang pesen gitu. Akhirnya ya dari situ saya lanjutkan untuk menerima pesanan gitu. nah itu Bu Nova ya menerima pesanan, artinya produk yang dikembangkan oleh Bu Nova ini rasanya berarti menggugah lidah selera itu konsumen. Nah, itu kira-kira merintisnya itu sekitar berapa tahun, Bu Nova? Mulai pengerjaan tesis. Saya itu mulai awal pertama kali menyukai dunia ini itu tahun 2015. Jadi itu waktu akhir saya S2 ya, itu mulai untuk belajar-belajar gitu. Berarti Awalnya untuk dimakan sendiri. 10 tahunan ya? Iya sekitar 10 tahun kalau dari 2015 sampai sekarang. Bertahap Pak Rizal. Jadi saya itu enggak serta-merta langsung terima pesanan gitu enggak, tapi ya awalnya untuk keluarga, kemudian kok teman-teman, saya mau dong besok dibawakan gitu buat teman-teman dulu. Terus lambat laun ternyata kok ada yang pesen gitu. Lanjut sampai sekarang seperti itu. Baik, berarti sistemnya Bu Nova ini terima pesanan ya karena bentuknya catering. Nah, di dalam dunia bisnis atau usaha itu kan saya sering ngobrol dengan teman-teman saya yang pegiat bisnis itu kadang ditipu Bu Nova. Kira-kira Bu Nova pernah enggak? Kalau soal penipuan ini saya hampir Pak Rizal beberapa kali terkena modus penipuan. Kebetulan kan pelanggan saya itu banyak yang dari kantor-kantor ya. Dan kalau dari kantor-kantor itu kebanyakan itu memang pencairan dananya itu kan di akhir. Ya. Iya toh, kan di akhir setelah ada laporannya itu ya, itu baru ada pencairan dananya. Dan saya itu sudah biasa seperti itu, jadi memang bayarnya itu di akhir. Biasanya kalau saya sudah kenal itu malah saya enggak perlu DP gitu, jadi saya percaya aja gitu. Nah saya tuh pernah ketipu hampir mungkin 15 juta ya, itu ceritanya itu ada yang pesen catering selama 2 hari berturut-turut sebanyak sekitar 500 kotak kalau enggak salah. Itu saya sudah seneng itu itu 500 kotak untuk istighosah cocok itu Bu Nova. untuk 2 hari. Nah itu memang meyakinkan sekali. Jadi itu memang sekarang itu penipuan itu macam-macam caranya itu. Dia itu disuruh kirim ke kantor Koramil kalau waktu itu kalau enggak salah. Jadi saya kan percaya aja, oh ini berarti yang pesen ini Pak Tentara ya mungkin gitu. Dari suaranya seperti itu. Nah saya ketahuan kalau ini menipu itu kebetulan ada teman saya. Kalau enggak dikenal itu lebih baik itu kontaknya dicek di itu loh, di aplikasi. Ya. Nah kebetulan kontaknya saya cek di aplikasi kok banyak yang nyimpen namanya itu kok penipu gitu. Akhirnya ya seperti itu ya alhamdulillah saya enggak jadi ketipu. Mungkin kalau jadi ya itu kerugiannya sampai 15 juta ya karena sekitar 15
500-an kotak kalau enggak salah Berarti waktu itu. itu hampir ya? Hampir saya sudah Sudah menuju beli bahan baku? menuju untuk beli bahan baku karena saking senengnya ya dapat Ya, ya, pesanan ya. banyak dan saya tahu ini dari kantor yang terpercaya gitu. Jadi untungnya kok saya cek gitu. Mungkin kalau enggak saya cek ya ketipu gitu. Oke. Gini Bu Nova, ini kan varian produknya ya, punyanya Bu Nova itu ada kue, kemudian ada Nasi nasi, ya, tumpeng tumpeng, itu kan mau macam-macam. macam-macam Namanya ya. bisnis kuliner kan enggak pernah enggak pernah bisa berhenti ya perkembangannya. Nah, tentu apakah Bu Nova dulu itu pernah ikut semacam pelatihan atau autodidak dari YouTube seperti anak-anak Gen Z saat ini atau gimana? Bisa diceritakan? Sebenarnya awal mulanya itu saya dulu ikut komunitas ya, komunitas pegiat kuliner di Malang karena waktu itu saya kuliah kan di Malang. Ya komunitas emak-emak gitu. Waktu itu saya ikut itu ya mungkin paling muda karena masih kuliah. Jadi saya dulu sampai saya lulus saya ikut komunitas itu. Jadi ya sering kita latihan bareng atau ikut kursus bareng gitu sering. Tapi itu mungkin ilmunya cuma 20% yang akhirnya saya terapkan. 80%-nya saya ambil dari mana ya otodidak. Otodidak dari YouTube gitu. Sekarang kan banyak toh di YouTube. Gitu. Kalau dulu zaman saya dulu kuliah itu kursus itu bisa sampai jutaan. Satu resep itu bisa sampai jutaan. Tapi kalau sekarang saya rasa kursus seperti itu tidak terlalu laku ya karena di YouTube kan sudah banyak sekarang, sudah berseliweran resep-resep itu. Satu resep 1 jutaan atau lebih? Ada yang lebih, ada yang enggak sampai, ada yang lebih, ada yang 1.500.000 saya dulu seperti itu. Apalagi kalau untuk dekorasi kue ya, dekorasi kue itu paling mahal itu biaya kursusnya. Ya, berarti luar biasa ya. Tapi kalau sekarang karena eksistensinya kalah dengan YouTube ya. Sekarang itu di YouTube banyak, jadi enggak perlu kursus pun saya rasa kalau anak-anak muda atau Gen Z mau menekuni bisa sekali. Oke. Terus saat ini eranya era digital ya, Bu Nova. Apapun yang ada di dunia ini bisa kita lihat dari smartphone, ya dari YouTube, macam-macam. Sekarang platform media sosial juga banyak. Bu Nova ini mengembangkan bisnis Mama Jo Kitchen, ya. Apakah menggunakan teknik pemasaran digital juga? Iya, jadi saya juga menggunakan pemasaran digital ya melalui WA, melalui Instagram ataupun Facebook, TikTok gitu. Tapi dari semua pemasaran itu saya rasa yang paling efektif itu malah dari WA kalau saya. Karena kebanyakan kalau dari WA itu kan yang ada di kontak itu kan semua orang yang kita kenal ya Pak ya. Jadi itu lebih gampang menurut saya. Gitu. Meskipun ya ada beberapa pelanggan baru itu yang awalnya taunya itu dari Instagram. Kalau malah sekarang ke arah sini itu banyak pelanggan baru saya itu yang malah dapatnya itu dari map. Google Map ya? Dari Google Map itu malah ternyata kok sangat Berarti efektif. sudah didaftarkan, Bu? Sudah ya, iya sudah. Jadi kebanyakan kok kalau saya tanya lo tahu dari mana? Taunya dari Google Map gitu banyak malah. Oh ya. Sekarang. Dan yang paling jauh yang paling jauh konsumennya Bu Nova ini dari mana? Apakah lingkup Tulungagung? Yang paling jauh saya tuh dulu pernah kirim itu sampai ke Medan. Jadi kirim online gitu. Jadi kebanyakan itu yang beli memang orang-orang yang saya kenal. Baik teman-teman saya kuliah dulu, teman SMP, SMA. Dan kan rumahnya jauh-jauh ya. Jadi kalau sejauh ini saya kirim paling jauh itu ke Medan. Ke Malang juga banyak. Itu kue atau nasi atau apa, Bu, ke Medan? Kue. Kalau nasi nanti iya. busuk ya nanti. Mambu. Betul. Bahasa Tulungagungnya. Betul, mambu. Rizal, ya. Oke. Nah, terkait dengan strategi pemasarannya, Bu, atau teknik marketing. Karena dengan pemasaran kan produk kita menjadi dikenal ya. Jangkauannya Bu Nova ini kira-kira remaja atau dewasa atau mungkin dari profesi orang kantoran atau orang swasta atau gimana? Kalau jangkauan pasar saya itu kebanyakan dari orang kantoran ya Pak dan ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Berarti kalau untuk segmen pelajar masih belum ya? Masih Bu Nova. kebanyakan dari orang kantoran ya teman-teman saya gini banyak yang pesan. Di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan itu
tentu banyak agenda buka bersama seperti itu ya orang-orang Betul, Indonesia betul. itu. Nah, kira-kira omset atau Mm-mm. kotornya ya brutonya meningkatnya itu tajam atau tidak ini Bu Nova? Jadi kalau pegiat bisnis kuliner itu mungkin kalau di bulan Ramadan itu omsetnya bisa 5 kali lipat ya 5 kali lipat ya. dibanding hari biasa. Apalagi kalau untuk kue kering Pak Rizal. Jadi kalau untuk kue kering itu wah itu saatnya panen para pegiat kue kering kalau di bulan Ramadan. Karena apa? Karena sekarang itu musimnya kalau bulan Ramadan itu kirim-kiriman hampers Pak Rizal. Jadi kirim-kiriman parcel gitu. Kalau Parcel, dulu namanya parcel, kalau sekarang hampers. hampers gitu ya. Jadi itu, nah itu jadi kebanyakan setiap orang sekarang di bulan Ramadan itu pasti kirim hampers ke kolega atau ke teman-teman. Jadi itu yang paling membuat panen ya, panen untuk pegiat atau bisnis kue kering itu. Kemudian untuk hampers yang pesan di Mama Jo Kitchen, rata-rata hampersnya makanan dalam bentuk kue atau mungkin kalau kue itu jenisnya apa Bu Nova? Yang rame. Kalau yang rame, yang paling rame kalau di bulan Ramadan itu hampersnya pasti kue kering, pasti, Oh, kue bukan kering ya. makanan ya. Kadang juga ada yang sesuai permintaan, jadi saya itu bisa, pembeli itu bisa custom ya. Misalkan Bu Nova saya pesen puding gitu, atau saya pesen kue ini, atau saya pesen kue kering gitu. Jadi semuanya saya layani. Jadi sesuai permintaan customer gitu, bisa custom. Oke. Terkait nah sekarang agak sensitif Bu Nova pertanyaan saya. Iya. Orang bisnis itu kan tidak hanya harus menguasai manajerialnya ya, Betul, tapi harus punya modal. betul Nah, sekali. gimana Bu Nova? Sedikit aja diceritakan. Ya agak sensitif Iya, ini. ya betul. Jadi memang bohong kalau namanya usaha ndak butuh modal itu bohong ya, semuanya butuh modal. Kalau saya dulu itu bertahap Pak Reza, jadi karena dulu saya awali waktu kuliah, itu saya agak flashback ke belakang ya ini. Jadi saya dulu awal mulai itu beli alat atau untuk memanggang itu beli oven tangkring gitu loh yang di atas kompor. Itu berapa Itu harganya waktu Bu? kuliah itu 500.000, itu alat Mahal itu. alat pertama yang saya beli waktu kuliah. Jadi kalau waktu dulu itu saya anggap mahal 500 Mahal ribu gitu. 500 dulu mahal. Nah dari oven satu itu kemudian saya berusaha buat kok banyak yang pesen. Akhirnya dari keuntungannya saya kembangkan lagi. Wah saya harus punya alat yang lebih canggih lagi gitu. Jadi akhirnya seperti itu terus menerus akhirnya punya alat yang lumayan lengkap gitu. Jadi ya memang muter, namanya orang usaha kalau misalkan dapat untung, keuntungannya itu untuk muter lagi untuk alat-alat yang baru atau mungkin untuk pengembangan bisnisnya gitu. Berarti uang muter itu memang nyata ya kalau Uang di muter itu dunia memang bisnis itu. nyata, betul. Nggak ada, makanya namanya uang panas ya kadang. Orang menamakannya uang panas ya, karena kalau dapat untung itu untuk diputar lagi gitu. Entah untuk beli bahan baku, entah untuk beli cetakannya gitu. Untuk alat-alatnya itu karena kalau alat kue atau bakery itu lumayan mahal-mahal Pak Rizal alatnya gitu. Kalau sampai saat ini ya Bu Nova terkait dengan alat-alatnya, Mm-mm. berapa item? Kira-kira loh. Kan Kalau tentu alatnya Bu Nova kan ya alat modern. mm-mm. Alat modern. Kalau tanya item itu ya susah Pak Rizal karena banyak item. Karena banyak item. Tapi kalau yang alat-alat besar itu yang harus wajib punya. Yang pertama oven deck. Kemudian apa namanya Bisa itu? sepil harganya. Oven deck mungkin sekitar 15 juta. Itu sepeda Kemudian motor itu. mixernya harus mixer yang besar itu ya sekitar 15. Terus Cukup harganya cukup. Barangnya saja. prover, terus kompor itu mungkin ada banyak ya, kompor-kompor, belum lagi loyang-loyang itu sangat banyak sekali. Oke, Bu Nova kira-kira punya karyawan berapa? Kalau saat ini yang bantu-bantu saya di rumah itu ada 4. 4 ya. Dan Apalagi kalau pas Ramadan seperti ini biasanya saya nambah orang lagi gitu karena tenaganya kurang. itu dari mana Bu Nova? Tetangga sendiri atau? Jadi yang saya ajak untuk
kerja bareng di rumah itu ya tetangga-tetangga ibu-ibu yang Wih, di sekitar rumah gitu. memanfaatkan ya, Betul betul. bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, luar biasa Alhamdulillah. ini. Nah, ini Bu Nova, kalau tingkat penjualannya tinggi, pesanannya kan banyak. Pasti karena menggunakan tenaga manusia capek pasti ya, meskipun Pasti. tadi cuan, nah kan capek. Mm-mm. Bagaimana Bu Nova menjaga kualitasnya supaya rasanya itu tetap enak? Jadi meskipun pesanan banyak, saya selalu berusaha agar kualitasnya itu tetap terjaga. Kalau masalah rasa, saya rasa tidak ada perbedaan selama kita itu sudah punya resep yang paten, Pak Rizal. Jadi sudah tidak ngotak-ngatik resep lagi, sudah ya pokoknya yang dipakai resep itu insya Allah dari segi rasanya tetap terjaga. Mungkin kalau capek itu wajar, tapi pinter-pinternya kita dan para pekerja aja yang ngatur waktunya itu, manajemen waktunya aja. Mungkin yang perlu benar-benar dipikirkan ya, karena biasanya kalau pesanan seperti ini customer itu tidak mau tahu, misalnya harus diantar pukul sekian harus sudah sampai gitu. Jadi seperti itu, makanya yang paling penting itu adalah manajemen waktu kita ketika mengerjakan pesanan tersebut. Manajemennya ya. Betul, manajemen waktu. Tentu beda ya, bisnis itu diramu oleh lulusan S2. Bercanda Bu Nova. Oke, di sini ada banyak apa ini? Ini produknya Bu Nova ya? Iya. Bisa. Ini beberapa produk saya di bulan Ramadan ini. Nanti saya minta 3 ya Bu Nova. Bisa Boleh. dijelaskan Bu Nova satu persatu. Ini apa ini? Jadi Idul Fitrinya masih lama. betul. Jadi biasanya untuk bulan Ramadan seperti ini, itu kami mulai ramai pesanan hampers itu Ramadan di minggu kedua. Jadi minggu kedua itu sudah rame ya? Sudah rame. Jadi minggu pertama itu biasanya kan masih fokus ya untuk awal-awal puasa itu. Nah nanti sudah masuk minggu kedua itu kami sudah rame masuk pesanan hampers ya. Ini kalau sekarang menyebutnya hampers. Jadi ini tuh biasanya customer kami yang pesen itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk dibagikan ke kolega ataupun ke saudara gitu. Jadi biasanya kami sistemnya PO Pak Rizal. Oh, Jadi pre-order. sistemnya pre-order, kemudian sesuai pesanan yang masuk baru kita buatkan gitu. Jadi seperti itu. Terus ini berarti bahan bakunya nambah ya Bu Nova. Ini Betul. Ini bisa di bahasa tolong dicangking. Nah, ini dicangking. Jadi sudah tidak perlu kemasan yang lain lagi. Jadi ya langsung dikasihkan seperti ini. Ini harganya juga bervariasi. Jadi saya sesuaikan sesuai pangsa pasar saya. Jadi mulai 65.000 itu ada Pak Rizal. Sampai yang paling isi 2, sampai yang paling mahal itu ya sekitar 200-an ribu gitu. Jadi kami sesuaikan. Nanti kalau misalkan ada yang custom itu juga kita buatkan gitu. Selain hamper seperti ini kami juga melayani yang untuk dimakan sendiri Pak Rizal. Misalkan nanti Pak Rizal hari raya mungkin bingung kue keringnya apa gitu, jadi kami melayani juga yang kiloan gitu, ataupun kiloan yang ya? berupa hamper seperti ini juga bisa gitu. Luar biasa Bu Nova. Jadi ini sebuah inspirasi ya, bagaimana Bu Nova ini seorang akademisi di bidang bahasa Indonesia tapi di rumah beliau ini mampu membuka lapangan pekerjaan ini. Itu yang saya pikir mahal di era saat ini, mencari pekerjaan juga amat susah. Terakhir Bu Nova, mungkin ada pesan atau motivasi untuk mahasiswa FEB UIN Tulungagung? Jadi pesan saya bagi yang ingin menekuni bisnis apapun, itu yang paling penting adalah langsung terjun aja. Jadi tidak usah terlalu banyak dipikirkan gitu. Biasanya orang kalau mau jualan itu kan bingung toh Pak Rizal, nanti ada yang beli apa enggak gitu, biasanya kan seperti itu. Nah itu saya rasa enggak usah seperti itu, karena ketika kita jualan sudah pasti laku, sudah pasti ada yang beli. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, selain mungkin pemasaran berbasis digital ya Pak Rizal, saya rasa yang paling penting dari seorang pebisnis itu adalah marketing jalur langit.
Jadi marketing jalur langit itu begini, strategi pemasaran kita itu berbasis sedekah. Misalnya ketika kita seperti ini jualan makanan, ya kalau bisa setiap hari kita juga berbagi makanan, entah ke orang sekitar ataupun ke pembeli yang saat itu beli ke kita gitu. Jadi itu saya selama ini yang saya lakukan ketika kita mempraktekkan seperti itu bukannya malah kita rugi, tapi nanti muter terus. Setelah kita ngasih orang, nanti pasti ada yang beli lagi. Kita kasih lagi, ada yang beli lagi, muter seperti itu. Jadi memang saya kira yang paling penting selain pemasaran berbasis digital adalah itu tadi marketing jalur langit ya. Itu yang paling penting. Sedekah ya. Iya betul. Apalagi sedekah makanan. Jadi kalau bisa, kalau apalagi usaha kita makanan ya kalau bisa setiap hari berbagi makanan. Gitu. Sedekah, sodakoh. Sodakoh tuh lidah mil bala kan gitu. Betul. Untuk menolak bala. Oke, sahabat Piensa, menarik sekali podcast kita pada kesempatan kali ini, episode kali ini. Jangan lupa sebelum saya tutup, kalau ingin pesen ya Bu Nova. Betul. Entah itu kue, hampers untuk Hari Raya Idul Fitri di area Tulungagung dan sekitarnya bisa pesen ke Mama Jo Kitchen. Instagramnya ada, Instagram saja ya? Iya. Sama TikTok ada enggak? Ada, Mama Jo Kitchen juga Mama sama. Jo Kitchen, TikTok juga ada. Sekian episode kali ini, selamat ketemu di episode Piensa selanjutnya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.